ayat yang ke-31. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Wa kawa'iba atraba. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء ulangi lagi dari dzalikal yaumul haqq dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba
إنا أنذرناكم عذابا قريبا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني putus lagi enggak Bapak? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba turaba. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada kesempatan yang mulia ini dapat berkumpul kembali di tengah cuaca yang tidak menentu, di cuaca yang sangat menantang untuk kita tetap istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalannya, yaitu di jalan menuntut ilmu, tafaqquh fid din. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita pemahaman terhadap agama kita dan menjadikan kita istiqamah senantiasa di atas jalannya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, ini biasanya banyak ini ya. Alhamdulillah. Tidak mengapa, mungkin yang lain mengikuti dari media sosial streaming ya. Tetap ya, ngajinya tetap jalan insyaallah. Ya, bukan jalan-jalan. Alhamdulillah, ya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan kita, ya kita masih ditetapkan dalam Islam, ya, dalam iman, dalam keadaan mempelajari Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ya, kesudahan kita dengan kesudahan yang baik, husnul khatimah insyaallah. Dan di dalam kajian ini tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang telah kita lakukan dan sedang kita lakukan dan seterusnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatat sebagai ibadah, dicatat sebagai amalan ya, ibadah yang itu menjadi pemberat amal timbangan kita. Serta ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang tidak hanya menambah wawasan pengetahuan kita, tapi juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Di pertemuan sebelumnya jamaah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah mengkaji ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-30
yang isinya tentang peringatan agar kita semua menghindari kekufuran, menghindari melampaui batas di dalam agama kita. Dan di dalamnya juga ada ancaman yang keras dengan neraka, kekekalan di dalamnya, beratnya siksa bagi orang-orang yang melampaui batas, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan, yaumul jaza, hari perhitungan, yaumul hisab. Allah mengancam, inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat mengintai di dalamnya. Sesungguhnya neraka jahanam itu terdapat tempat pengintai. Ahlan wa sahlan. Ya. Gimana di jalan? Macet? Ya, alhamdulillah sampai dengan selamat. Ya. Kemudian yang kita pelajari dari kajian sebelumnya juga bahwa ada kaidah al-jazaa'u min jinsil amal, ya, bahwasanya balasan itu sejenis dengan amalan atau dari jenis amalan. Maksudnya ya, balasan itu tergantung amalan, sesuai dengan amalan. Wa kama yadinul mar'u yudanu wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ya. Sebagaimana kau berbuat, ya, sebagaimana seorang berbuat maka dia akan dibalas, ya, sesuai dengan perbuatannya. Dan Allah tidaklah menganiaya seorang pun. Dan itu, kaidah itu diambil dari firman Allah, jazaa'u wifaqa, yang artinya ya, balasan bagi orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, itu adalah balasan yang setimpal sesuai dengan amalan mereka di dunia, ya, sebagai balasan dari amalan mereka yang rusak, ya, ketika mereka berada di dunia dan mereka tidak dizalimi sedikit pun, ya, jazaa'u wifaqa. Kemudian pelajaran yang lainnya adalah ihsa'ullah azza wa jalla li jami'i a'malil ibadi wa kitabatiha alaihim wa kitabatuha alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala mencatat semua amalan-amalan hamba, ya, dengan firman-Nya, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, segala sesuatunya telah kami catat dalam sebuah kitab, baik itu perkataan maupun perbuatan, sedikitnya maupun banyaknya, ya, baik maupun buruknya, maka semuanya telah dicatat, ya, dengan sedetailnya, dengan detail di dalam Lauhul Mahfuz, yang itu ya tidak akan mengalami perubahan. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Dan yang terakhir, al-jam'u lil mukadzibin bainal 'adzabil ma'nawi lil qulubi wal 'adzabil hissi lil abdani. Di sini Allah menggabungkan
azab yang akan diterima oleh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ya, double azabnya, ya. Baik itu azab ma'nawi maupun azab hissi. Azab ma'nawi, ya, yang mereka akan rasakan, ya, di dalam tubuh mereka, di dalam hati mereka, ya. Dan azab yang bersifat fisik, ya, yang menimpa tubuh mereka, di luar tubuh luar mereka. Jadi azab yang dirasakan oleh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu luar dalam. Azab yang menimpa, ya, tubuh bagian luar maupun tubuh bagian dalam, ya. Fisik maupun non fisik. Baik, sekarang kita melanjutkan di ayat yang ke-31. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, mafaza, mereka akan mendapatkan kemenangan. Ya, mafaza itu artinya kemenangan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa di sini? Wal muttaqin alladzina taqullaha bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahi. Orang-orang yang bertakwa itu mereka adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Dan di sini nanti ada keutamaan takwa. Ya. Takwa yang menjadi kemuliaan seorang hamba, ukuran kemuliaan seorang hamba. Takwa yang menjadi tolak ukur kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang mendatangkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala serta solusi bagi setiap permasalahan hamba. Mari kita renungi terlebih dahulu ayat ini. Allah firmankan setelah Allah menyebutkan apa yang diterima oleh orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya, mulai dari azab ma'nawi maupun azab hissi. Jadi setelah Allah mengancam mereka, ya, lalu Allah menyebutkan apa yang Allah janjikan atas orang-orang yang bertakwa dari berbagai macam kenikmatannya, baik itu kenikmatan yang bersifat ma'nawi maupun yang hissi. Di sini perlu kita kenali, ya, Al-Quran itu bersifat mathani. Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, ya, sebagaimana di dalam surat Az-Zumar ayat 23, ya, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Allah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Mutasyabiha, yang ayat-ayatnya serupa. Mathaniya,
lagi berulang-ulang. Nah, ini di sini Allah menyatakan bahwa Al-Quran yang Ia turunkan itu adalah perkataannya paling baik, terbaik, ahsanul hadis. Ya. Makanya di dalam khutbatul hajah Rasulullah SAW bersabda, wa khairul hadi hadi Muhammad SAW, fa inna ahsanal hadithi kitabullah, atau kama qala sallallahu. Ya, Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik perkataan. Ya. Ahsanal hadith. Ya. Yang dimaksud dengan perkataan yang paling baik itu adalah Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini kitabam mutasyabiha. Kitab yang ayat-ayatnya itu serupa. Mathani, nah di sini lagi berulang-ulang. Maksudnya apa? Nah, dan kaitannya dengan ayat yang kita pelajari ini. Jadi Al-Quran itu mathani, ayatnya berulang-ulang. Maksudnya hukum-hukum, pelajaran-pelajaran dan kisah-kisahnya itu diulang-ulang penyebutannya, ya, supaya pengaruhnya lebih kuat, ya, supaya lebih kuat pengaruhnya dan lebih meresap. Dan sebagian ahli tafsir lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud mathani, ayat-ayat Al-Quran itu diulang-ulang pembacaannya, seperti halnya ya, dalam muqaddimah tafsir surat Al-Fatihah yang telah berlalu. Ya, mathani. Al-Fatihah juga disebut apa? As-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi Al-Quran itu mathani, ya, hukum-hukumnya, pelajaran-pelajarannya, kisah-kisahnya itu diulang-ulang penyebutannya supaya lebih kuat pengaruhnya dan lebih meresap. Di dalam Al-Quran tergabung antara targhib dan tarhib, antara janji dan ancaman, supaya orang itu di dalam dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidupnya itu ada keseimbangan, seimbang antara rasa cemas dan rasa harap, ya, antara khauf dan raja, rasa khawatir, ya, rasa cemas, rasa takut, dan juga rasa harap, ada pengharapan. Jadi tidak pesimis dan juga tidak jumawa. Jadi pertengahan di dalam kehidupan seorang manusia, di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala ada keseimbangan. Ini dalam Al-Quran, ya, kalau disebutkan ancaman, maka kemudian Allah sebutkan pula di dalamnya apa? Ya, janji, ya, untuk menumbuhkan harapan. Nah, ancaman itu kan yang kita kaji tentang hari kiamat, ya, tentang balasan orang-orang yang, ini kan semuanya ancaman secara khusus bagi mereka yang mendustakan hari kiamat, mendustakan hari kebangkitan, hari perhitungan. Nah, di sisi lain di sini, ya, di sini Allah menyebutkan apa yang Allah janjikan. Ya. Kalau sebelumnya itu
ditumbuhkan rasa takut kita. Kan itu semuanya membuat bulu kuduk kita bergidik kan ya. Kalau kita ya menghayati ya firman Allah di dalam ayat-ayat terhib ya, ayat-ayat yang membuat kita takut. Nah, di sini kemudian kita akan membahas ayat-ayat yang justru membuat kita tumbuh rasa harap kita. Sekali lagi ini agar seimbang. Ya. Agar seimbang perasaan kita. Tidak terlalu takut, khawatir yang membuat kita cemas, putus asa, pesimis ya. Ya. Kemudian kita dibuat ya berharap ya. Agar kita optimis, tidak putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innalil muttaqin, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza ay fauza ya. Kemenangan. Dan kata mafaza disebutkan dalam bentuk nakirah ya. Tidak tertentu. Maksudnya jadi tidak tertentu, maksudnya ini menunjukkan bahwa kemenangan itu besar, kemenangannya itu banyak, besar, mafazan azima. Jadi Allah tidak menentukan ya, kemenangan ini kemenangan kecil ya. Tapi ini adalah kemenangan yang besar. Jadi di sini diungkapkan dalam bentuk nakirah, kata tidak tentu. Ya. Tidak ada alnya, tandanya dalam bentuk nakirah ini bertanwin mafazan. Ya, kalau kita berhentikan mafaza aja. Mafazan. Ini menunjukkan ya, ini dinyatakan dalam bentuk nakirah lit ta'zim. Ya. Dengan kata tidak tentu untuk menunjukkan bahwa kemenangannya adalah kemenangan yang agung, yang besar. Lain halnya kalau umpamanya al-mafaz, kalau ada alnya jadi ma'rifah, dalam bentuk ma'rifah al-mafaz. Innalil muttaqin al-mafaz. Kalau dalam bentuk ma'rifah ini kata tertentu, maka ini jadi kemenangannya sempit maknanya ya, khusus. Ini dalam bentuk nakirah mafazan. Artinya lit ta'zim di sini. Dinyatakan dalam bentuk nakirah untuk pengagungan, ya, menunjukkan bahwa kemenangannya adalah kemenangan yang agung, yang besar. Kemenangan yang dimaksud di dalam ayat ini nanti ditafsirkan di ayat berikutnya, ayat 32 sampai dengan 35. Kemenangan yang istilahnya di sini mafazan atau di dalam ayat yang lain fauzan gitu ya. Itu artinya kesuksesan, keberhasilan, kemenangan, keselamatan dari hal-hal yang ditakutkan. Ya. Kemenangan yang dimaksud di sini adalah meraih apa yang dicita-citakan. Selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Itulah kemenangan hakiki yang akan diraih oleh mereka orang-orang yang bertakwa. Ya. Ya, ini nuansanya kan jadi beda ya. Jadi kalau sebelumnya hukuman, azab, ya, iqab. Nah, kalau sekarang pahala, ganjaran. Yang disebutkan di sini kebalikannya. Ya. Jadi kalau sebelumnya disebutkan ya, mereka penduduk neraka, ini adalah penduduk surga. Ya. Ya, inilah tadi yang dimaksud dengan Mathani. Baik.
Allah menjanjikan atas orang-orang yang bertakwa itu kemenangan. Dan ini untuk menumbuhkan rasa harap kita atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar supaya jiwa kita tidak diliputi dengan rasa takut, ya, pesimis, putus asa dari rahmat Allah, yang itu merupakan dosa besar. Jadi putus asa dari rahmat Allah ini merupakan perbuatan dosa besar, ya, min kabairidz dzunub. Dan ini merupakan, ya, keburukan. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Yanbaghi an yakuna al-insanu fi ibadatihi li rabbih bainal khaufi war raja." Hendaknya manusia itu di dalam beribadah atau penghambaannya kepada Rabbnya itu antara rasa takut dan rasa harap, ya, antara khauf dan raja. Fa ayyuhuma ghalaba halaka sahibuh. Ya, kalau salah satunya ini yang dominan, ya, mengalahkan lainnya, maka akan celaka orang tersebut. Makanya di sini, ya, kita imbangi, ya, rasa takut kita, rasa cemas kita akan azab Allah Subhanahu wa taala, ya, kita imbangi perasaan kita. Dan inilah yang benar, ya, inilah yang terbaik di dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa di sini ditafsirkan alladzina taqaw iqaballah, mereka yang takut akan hukuman Allah. Makanya, ya, dengan rasa takutnya akan hukuman Allah, mereka mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan, ya, inilah yang dimaksud dengan takwa, ya, di sini. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa, takut kepadanya. Ya, terkadang pula Allah memerintahkan untuk bertakwa, takut akan yaumul hisab, hari perhitungan. Dan terkadang Allah pula memerintahkan kita untuk bertakwa, takut kepada neraka. Ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar. Di dalam surat Ali Imran ayat 130. Bertakwalah kalian kepada Allah agar supaya kalian beruntung, dan takutlah kalian akan neraka. Di sini Allah menggabungkan antara perintah bertakwa kepadanya, ya, dan perintah bertakwa artinya takut kepada neraka. Di ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 281, Allah berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian akan hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah pada hari tersebut. Di sini Allah memerintahkan untuk bertakwa, ya, takut akan hari, ya, hisab, yaumul hisab, ya, perhitungan. Nah, ini semuanya, ya, maknanya sama, berkisar maknanya sama, satu, yaitu seseorang, ya, bertakwa, ya, berhati-hati, ya, takut akan
larangan Allah, apa yang Allah haramkan, lalu dia melakukan ketaatan kepadanya, menjauhi maksiat, ya, menghindari maksiat. Maka di sini yang harus kita kenali, ya, dan semoga kita termasuk di dalamnya, orang yang bertakwa itu adalah mereka yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mereka lah orang yang bertakwa yang akan mendapatkan kemenangan. Ya. Nah, tadi di awal disampaikan tafsir dari kata mafaza itu sendiri dijelaskan di ayat yang ke-32 sampai dengan 35. Secara terperinci Allah menjelaskan kemenangan yang akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa itu, pertama, hadaiqa wa a'naba. Ya, hadaiqa, ya, yang artinya apa jamaah? Hadiqah. Hadaiqa, ya. Hadaiqa itu jamak dari hadiqah, kebun-kebun, ya, yang lebat pepohonannya, ya, yang bermacam-macam, ya, buah-buahnya, ya. Jadi kebun-kebun yang dipenuhi dengan berbagai macam tumbuhan yang lebat, yang dihiasi dengan buah-buahan. Kemudian Allah sebutkan secara khusus wa a'naba, dan buah anggur. Ini di sini disebutkan secara khusus wa a'naba, ya. Ini kan termasuk di antara jenis, ya, buah yang lezat, yang enak, ya. Ya, buah anggur disebutkan secara khusus di sini karena ia termasuk buah yang paling bagus, buah yang paling banyak tumbuh di kebun-kebun di surga tersebut. Wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis yang sebaya. Ya. Di dalam surga mereka, orang yang bertakwa, akan mendapatkan istri-istri yang mereka inginkan, yang masih gadis dan cantik jelita, yang usia mereka itu saling berdekatan atau sebaya, atraba. Ini nanti di sini mungkin akan ada debatable, ya, ini. Ya, bagi, ya, tentu bagi laki-laki berbeda dengan perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Apa yang didapat laki-laki tidak sama dengan yang didapat oleh perempuan. Karena kan yang sering diperdebatkan, kalau laki-laki, ya, dapat bidadari, terus kalau perempuan dapat apa? Ya, kenikmatan yang dirasakan laki-laki dan perempuan beda. Puncak kenikmatan laki-laki dan puncak kenikmatan perempuan itu berbeda. Makanya di dalam surga, ya, apa yang diinginkan baik itu laki-laki maupun perempuan akan didapatkan. Ya, akan didapatkan oleh keduanya. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan itu ada pada puncak kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, maupun belum pernah dirasakan oleh hati manapun, ya. Pikiran belum pernah terlintas dalam benak, ya, siapapun. Wa ka'san dihaqa, gelas-gelas yang penuh, ya, mumtali'ah, ya, penuh dengan minuman, ya, berisi minuman khamr yang lezat untuk diminum, namun tidak seperti khamr di dunia yang memabukkan. Ya, la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Ya, mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang dusta. Ini menurut pendapat yang paling kuat, ya. Ini terkait dengan khamr itu sendiri, terkait dengan wa ka'san dihaqa, ya, gelas-gelas yang penuh berisi minuman, ya, di mana, ya, minuman yang
berisi di dalam apa namanya ya gelas-gelas tersebut itu tidak memabukkan, tidak menjadikan orang itu akhirnya mendengarkan perkataan yang sia-sia, ya, yang tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya, perkataan yang batil, tidak. Ya. Ya, khamr itu sendiri tidak menjadikan akhirnya yang orang yang meminumnya mendengarkan perkataan yang sia-sia maupun perkataan yang dusta. Dan inilah keadaan mereka di surga. Mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia, tidak berfaedah, ya, dan tidak pula perkataan dusta atau yang menimbulkan dosa. Ya, tidak ada dusta, tidak. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ya. Ini sebagai balasan, jazaan. Ya. Inilah sebagai balasan dari Rabbmu. Ya, 'ata'an sebagai pemberian, hisaba yang cukup. Ya, hisaba ay kafiyah, yang cukup. Ya. Maksudnya ini semua adalah balasan dari Rabbmu atas keimananmu, atas amal salehmu, gitu ya. Dan ini merupakan pemberian yang cukup banyak sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Nah, di sini ya, sebagai penutup kajian kita pada malam hari ini, ya, perlu kita garis bawahi, ya, ayat ini, ya, jazaa'an min rabbika, tutup jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ini kalau kita bandingkan dengan apa yang didapat oleh penghuni neraka, ya, itu apa? Jazaa'an wifaqa, gitu kan. Allah berfirman, ya, terhadap orang-orang penduduk neraka jahanam, ya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang mendustakan hari kiamat, hari pembalasan, ya, mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Coba di sini perlu kita garis bawahi. Kalau bagi penghuni neraka, Allah berfirman apa? Jazaa'an wifaqa. Ya, sebagai balasan yang setimpal. Artinya sebanding dengan apa? Amal perbuatan yang amal perbuatan mereka yang rusak di dunia. Nah, sedangkan bagi orang-orang yang bertakwa, perhatikan, jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ini jadi balasannya apa? Lebih, ya, yang cukup banyak sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Balasan yang diterima oleh orang-orang yang bertakwa, penduduk surga, ya, itu balasannya apa? Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Jadi berlipat ganda. Jadi amalan penduduk neraka, ya, itu akan diberikan setimpal dengan, ya, jenis perbuatan mereka. Adapun orang penduduk surga, ya, atas ketakwaannya, balasannya itu bukan hanya setimpal, tapi apa? 'ata'an min rabb, apa? 'ata'an hisaba. Pemberiannya itu cukup banyak, ya. Banyak sekali, berlipat ganda, sempurna, ya, sesuai dengan, ya, keutamaan amalan yang mereka kerjakan di dunia. Demikian apa yang bisa kita bahas pada malam hari ini sampai di ayat yang keberapa ini? 36. Ya, mudah-mudahan, ya, ayat ini betul-betul menambah ilmu kita, meningkatkan iman kita, serta menumbuhkan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.